Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Salam sejahtera dan shalom bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kiranya hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, menyambut hari yang baru, menyambut berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita memberikan waktu untuk Tuhan dan bersekutu dengannya melalui firman-Nya. Tetapi sebelum kita mendengarkan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-26 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sering sekali kita mendengar, bahkan melihat, bahkan melaksanakan tanda atau rambu di jalan raya saat kita melintasinya. Dan sering sekali orang-orang yang sudah mengetahui akan tanda-tanda rambu di jalan tersebut tidak mematuhinya. Bahkan rambu di jalan seakan hanya sebagai aksesoris saja, bukan untuk ditaati. Dan sangat sering terjadi kecelakaan akibat para pengguna jalan yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas tersebut. Jika sudah ada peringatan, maka kita harus waspada dan taat. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak taat kepada yang memberikan hidup? Jika kita membaca secara keseluruhan Yeremia pasal yang ke-26 ini, peringatan sudah diberikan Tuhan Allah melalui hamba-hambanya dan para nabi. Tetapi mereka tidak mau taat, dan dampaknya akan mereka alami seperti yang terjadi di Silo, di mana Silo adalah kota yang telah dikutuk oleh Tuhan Allah bagi segala bangsa di bumi. Dan Silo tidak taat kepada Tuhan. Pada masa Imam Eli yang merupakan salah satu hakim terakhir Israel, Silo mendapat nama yang buruk. Di sanalah rumah Tuhan dinodai oleh kedua putra Imam Eli yang sangat jahat. Juga penyalahgunaan tabut Tuhan yang diperlakukan sebagai berhala untuk berperang melawan Filistin. Dan di sana juga Silo melambangkan kegagalan Israel atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 13 ini adalah jalan keluar bagi setiap orang yang mau mendengar dan mau memperbaiki segala tingkah lakunya. Jangan sampai kita mendapatkan murka Allah apabila kita berubah dari segala tingkah laku kita dan berbalik kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus yang adalah pengantara hidup kita. Maka murka Allah akan undur daripada kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa waspada akan segala tingkah laku di dalam hidup kita. Jangan lagi menurut keinginan kita sendiri, tetapi harus mengikut apa yang ditentukan oleh firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa waspada akan segala tingkah laku hidup kita. Jangan lagi menurut keinginan daging, tetapi harus mengikut apa yang telah ditentukan oleh firman Tuhan. Jika kita diingatkan oleh Tuhan, janganlah keraskan hatimu, segeralah bertobat sebelum mendapatkan masalah yang sangat rumit. Tuhan memang akan menghajar anaknya yang suka melanggar rambu-rambu. Karena itu segera bertobat dan kembali kepada jalur yang benar, supaya kita tidak terjerumus terlalu dalam.
Jangan pernah menyalahkan Tuhan bila kita yang melanggar rambu-rambu tersebut. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap berjalan di jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Memang ini mungkin sulit bagi kita untuk menjalani hari-hari kita, sangat sulit untuk melakukannya. Tapi percayalah, saat kita ada kemauan, Tuhan juga pasti membukakan jalan dan memberikan kita petunjuk untuk selalu berada di jalan yang Dia tentukan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang telah kembali memberikan kami kesegaran hati, jiwa, dan pikiran kami. Tuhan, kuatkan kami untuk selalu berjalan di jalan yang telah Engkau tentukan. Ajari kami untuk selalu mengingat firman-Mu, agar kiranya firman-Mu juga yang selalu menuntun kami Tuhan, melakukan segala aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika Engkau yang bersama-sama dengan kami, maka seluruhnya boleh terlewati, boleh kami lalui. Hari ini Tuhan, kami sampaikan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak-anak, sanak saudara mereka Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi. Engkau juga ya Tuhan yang memberkati bangsa kami ini. Berkati setiap para pemimpin, berikan kebijaksanaan dan kesehatan, dan pulihkanlah Tuhan negeri kami ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami juga ya Tuhan boleh dengan aman dan tentram untuk tinggal di negara ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami dan permohonan kami, kiranya Engkau mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.